Nama Gang of Nine pada tahun 1990-an menjadi legenda di dunia remang-remang. Para pebisnis yang menjadi anggota kelompok itu hampir tak tersentuh hukum dan jarang disorot media. Mereka kuat karena dibackingi keluarga cendana dan petinggi militer. Wajar saja, salah satu anggota keluarga cendana disebut-sebut menjadi bagian dari Geng 9 ini. Setelah pekan lalu, kami membahas soal sepak terjang Aguan, salah satu orang yang dianggap godfather kelompok ini. Sekarang kita bahas anggota kelompok lainnya. Dan inilah Putar Balik. Di akhir dekade 90-an, setelah Indonesia dihantam krisis moneter, nama Tommy Winata mencuat sebagai salah satu taipan baru di Indonesia. Lewat grup Artagraha, pengusaha kelahiran Pontianak 23 Juli 1958 ini membangun imperium bisnis besar yang terdiri dari 16 perusahaan. Pilar bisnis grup usaha ini adalah sektor keuangan dan properti. Tommy Winata memulai bisnisnya ketika mendapat orderan membangun barak asrama militer di Irian Jaya. Waktu itu, ia masih berusia 15 tahun. Di sana, Tommy berkenalan dengan Yoris Raweyai, yang kelak memimpin Pemuda Pancasila, sebuah organisasi yang dikenal punya hubungan khusus dengan militer. Nama Tommy mulai muncul dan terkenal pada 1989, ketika dia mengulurkan tangan membantu Bank Propelat yang akan bangkrut. Saat itu, Tommy bersama Sugianto Kusuma atau Aguan membeli 60% saham Bank Propelat yang semula dikuasai Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat. Setelah diambil alih Tommy dan Aguan, nama Bank Propelat kemudian diubah menjadi Bank Artagraha. Beberapa bulan kemudian, Tommy kembali membuat gebrakan. Bersama Yayasan Kartika Eka Paksi, ia mengambil alih PT Jakarta International Hotel Development yang salah satu lini bisnisnya adalah Hotel Borobudur. Artagraha bersama Kartika Eka Paksi pun memiliki sebuah hotel bintang 4 di Bali dan Pulau Matahari Kepulauan Seribu. Jaringan bisnis Tommy pun meluas setelah ia berkongsi dengan grup Bimantara milik Bambang Trihatmojo, anak ketiga Presiden Soeharto. 3 tahun kemudian pada 1992, grup Artagraha membuat kejutan terutama di dunia properti. Waktu itu, perusahaan mengumumkan akan membangun sebuah kawasan pusat bisnis di dekat Semanggi, Jakarta Selatan yang kini kita kenal sebagai kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD. Kawasan ini dibangun di lahan seluas 40 hektar yang dirancang berisi gedung perkantoran, hotel, apartemen mewah, dan pusat niaga. Kawasan ini ditargetkan dibangun dalam waktu 10 hingga 15 tahun. 2 gedung pertama yang didirikan di SCBD waktu itu adalah Gedung Artagraha dan Gedung Bursa Efek Jakarta. Proyek SCBD senilai 7,5 triliun ini dijalankan Tommy dengan menggandeng 2 perusahaan negara, PT Taspen dan Dana Reksa. Bisnis Tommy yang melesat membuat banyak tudingan menghampirinya. Ia misalnya dituduh memanfaatkan militer untuk melancarkan bisnisnya. Lalu ada pengusaha hiburan malam Hartono Setiawan yang menuduh Tommy sebagai penyebab ia gagal membangun sebuah kawasan hiburan malam bernama Planet Bali di Jimbaran. Kemudian, dalam kasus pengambil alihan Bank Arta Prima, Tommy dituduh menggunakan aparat untuk menjebloskan 7 direksi grup Gunung Agung, pemilik awal Bank Arta Prima. Di kasus ini pula, Tommy dianggap mendapat fasilitas khusus dari Bank Indonesia. Di edisi 6 Juni 1999 itu, selain artikel soal kiprah Tommy Winata, Tempo juga memuat wawancara khusus dengan Tommy. Dalam wawancara itu, Tommy membantah semua tudingan itu. Saya tidak pernah melakukan tekanan apapun kepada pengusaha lain, ujar Tommy. Soal pengambil alihan Bank Arta Prima pun, Tommy membantah berkolusi dengan pejabat Bank Indonesia. Kami ditawari mengambil alih Bank Arta Prima pada 1997 oleh Bank Indonesia, kata dia.
Dalam kasus ini, Tommy merasa sedang diseret ke suatu killing ground. Adapun soal tudingan ia banyak memanfaatkan militer untuk melancarkan bisnisnya, Tommy menjawab, semua kerjasama dengan TNI dilakukan secara resmi dan melalui proses tender. Nah, ketika dikonfirmasi soal kebenaran Gang of Nine, Tommy justru balik bertanya, Gang of Nine, apa itu? Baru hari ini gue dengar soal itu, kata Tommy. Lalu bagaimana respons Tommy soal namanya yang dikaitkan dengan 9 naga? Dalam wawancara dengan Tempo pada 14 September 2023, Tommy mengelak. Naga apa? Naga Bonar, ujarnya waktu itu. Uniknya jawaban Tommy soal 9 naga juga mirip dengan jawaban Aguan saat Tempo bertanya soal ini. Saya tidak pernah terpikir, mungkin salah satu cacing, kata Tommy. Setelah Tommy Winata, nama berikutnya yang disebut Anton Medan sebagai anggota Gang of Nine adalah Edi Porkas. Imbuhan nama Porkas itu muncul karena reputasinya sebagai bandar judi Porkas yang populer di era 1980-an. Edi dikenal sebagai tangan kanan Tommy Winata dalam bisnisnya. Di Jakarta, menurut sumber Tempo, Edi mengoperasikan beberapa pusat judi yang punya permainan Mickey Mouse, roulette, bakarat, blackjack, dan lain-lain. Lokasinya disebut berada di pertokoan Duta Merlin Harmoni, lalu ada di Jalan Ketapang dan Jalan Kartini. Belakangan, pusat operasi itu dipindahkan ke Jalan Kunir di kawasan kota yang sempat terkenal dengan markas Konsorsium Judi Indonesia. Edi disebut-sebut sebagai pemimpin konsorsium itu. Kemudian ada nama Arif Prihatna alias Cocong. Menurut sumber Tempo dan Anton Medan, Arif merupakan pemain lama bisnis impor sejak 1975. Pada 1985, ia bergabung dengan Tommy Winata dan juga punya jaringan luas di kalangan militer. Namun, informasi mengenai Arif tidak terlalu banyak. Pada 1999, Tempo mendapat info dari seorang mantan karyawan di perusahaan Cocong. Karyawan ini mengaku secara rutin mengirimkan upeti berupa barang elektronik ke kalangan tentara dan polisi. Beberapa barang yang kerap diimpor Arif antara lain mobil mewah, barang elektronik, serta obat tradisional Cina dari Singapura, Thailand, Taiwan, dan Hong Kong. Cucu mantan Presiden Soeharto, Arif Sigit, pernah memimpin konsorsium importir obat tradisional ini. Nama selanjutnya adalah Kui Haryadi Kumala atau ASI. Bersama kakaknya Cahyadi Kumala atau Switeng, Haryadi adalah spesialis pembebasan tanah. Anton Medan juga menyebut keterlibatan Teddy Watt dan Robert Kardinal, saudara Yoris Raweyai, dalam urusan tanah ini. Di sektor ini, Haryadi bersaudara banyak bekerja sama dengan Bambang Trihatmojo, misalnya di Jonggol dan Sentul. Bahkan, menurut Anton dan sumber Tempo lainnya, beberapa aset cendana saat ini telah dialihkan ke perusahaan Tommy Winata seperti tanah di Jonggol seluas 3.200 hektar, tanah di Cikarang seluas 5.000 hektar, dan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara seluas 25.000 hektar. Di luar itu, Kui Haryadi dan Cahyadi Kumala juga disebut menguasai bisnis hiburan malam. Keduanya memiliki diskotik Millennium di lantai 5 Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat. Tapi dalam sebuah wawancara pada 2014, juru bicara keluarga Kumala, Michael Ten, menyangkal informasi itu. Pak Cahyadi Kumala tidak memiliki diskotik itu. Kata dia, berdasarkan catatan Tempo, keluarga Cahyadi mulanya berbisnis impor suku cadang melalui PT Duta Nitsuko di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Perusahaan ini merupakan importir komponen peralatan komunikasi dan agen merek Panasonic asal Jepang. Pada 1984, keluarga ini meluaskan bisnisnya dengan membeli Industrial Development Bank. Setelah itu, bisnis keluarga Cahyadi pun meluas dengan memiliki perusahaan properti. Salah satu proyek properti yang mereka garap adalah Kompleks Kunciran Mas di Ciledug, Banten. Berikutnya, ada sosok Iwan Cahyadi Karsa atau Eng Tiong. Saat itu melalui Sumber Autograha atau SAG,
Iwan membeli 14.000 unit mobil Timor yang diimpor perusahaan milik Tommy Soeharto. Menurut Anton dan sumber lainnya, PT SAG memperjualbelikan mobil mewah completely built up yang diimpor Arif Cocong. Anggota Gang of Nine lainnya adalah Johnny Kusuma. Dia adalah orang kepercayaan Tommy di bidang investasi melalui PT Artagraha Investama, yang sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Bakti Investama milik Siti Hutami Endang, Adiningsih atau Mami Soeharto. Johnny adalah adik Aguan. Semula, ia mengendalikan PT Amcol Graha Industries yang pernah memegang lisensi manufaktur produk elektronik merek Sony. Dalam kasus pengambil alihan Bank Arta Prima, Johnny sempat dicegah berpergian ke luar negeri. Sebelumnya, Johnny lebih banyak tinggal di Singapura. Pertalian Gang of Nine dengan keluarga Cendana menurut Anton Medan terjadi karena Tommy Winata memang dekat dengan Bambang Trihatmojo, putra Soeharto. Tapi nama Ari Sigit yang merupakan cucu Soeharto muncul sebagai salah satu anggota Geng 9. Ari Sigit pernah dituduh punya bisnis sampingan yakni mengedarkan ekstasi dengan omset ratusan miliar rupiah per bulan. Tapi dalam sebuah wawancara dengan majalah Panji pada 1999, Ari membantah isu ini dengan tegas. Namun, sebuah sumber menjelaskan bahwa jaringan bisnis Ari tersebar luas meliputi Bandung, Medan, Jawa Tengah, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali. Sosok yang disebut menjadi pemasok utama ekstasi kepada Ari adalah Hong Lee, buron yang dikaitkan dengan pembunuhan Nyo Beng Seng yang pada 1999 terdeteksi di Hong Kong. Salah satu pabrik tempat pembuatan ekstasi ini berlokasi di Tangerang dan pernah digerebek polisi pada 1998. Tapi, kasusnya dipeti eskan. Nama terakhir yang dikaitkan dengan Geng 9 adalah Yoris Raweyai. Pada 1999, Yoris adalah Ketua Umum Pemuda Pancasila. Sosok ini oleh sejumlah sumber Tempo disebut merupakan Panglima Geng 9 yang mengamankan seluruh operasi jaringan bisnis kelompok ini di lapangan. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo pada 2014, Yoris pernah membantah soal keberadaan Geng 9 dan perannya sebagai panglima kelompok ini. Tidak ada itu geng-gengan, kata Yoris sambil tertawa. Pria kelahiran Serui, Irian Jaya yang kini berusia 73 tahun itu pada 1994 menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila. Ia juga Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan dan Pariwisata serta Ketua Forum Pengkajian Pembangunan Nasional. Perannya di Pemuda Pancasila sempat membuat Yoris dijuluki Raja Preman oleh salah satu majalah di Jakarta pada 1994. Soal ini sudah saya bantah, kata Yoris waktu itu kepada Tempo. Ia lalu masuk ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada 1997 hingga 2014, dan kemudian menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah sampai 2024. Pada tahun 2000, Yoris sempat ditahan polisi. Yoris dituduh terlibat peristiwa pengambil alihan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996. Waktu itu Yoris mengaku mengerahkan massa untuk mengamankan lingkungan sekitar kantor PDI yang diambil alih melalui kekerasan oleh kubu pendukung Suryadi yang berseberangan dengan Megawati Soekarno Putri. Sobat Tempo, itu tadi kisah mengenai sosok-sosok yang pernah disebut menjadi anggota Gang of Nine alias Geng 9 yang dikaitkan dengan awal mula munculnya istilah 9 naga. Simak terus kisah-kisah menarik dari arsip Tempo hanya di Putar Balik.